Jadi ada webmail di situ. Nah, Coba lagi ini 192 ala ilaha illallah 8103 DVWA ya ilaha 1.9 illallah. ada DVWA. Aduh, Jadi ini soalnya saya belum login. DVWA adalah DEM Aduh, Vulnerable jadi Web ya Apps. ini nggak bisa jadi. Ini DEM Tapi intinya saya vulnerable bisa, tuh jadi amat sangat kacau lemah ini. banget. Web to web, Saya. apps to aplikasi. mudah-mudahan Jadi saya aplikasi bisa web masuk ke yang sangat channel saya lemah. satu lagi. Kenapa Saya punya dibikin dua sangat channel, lemah? saya kepaksa. Karena kita pakai buat latihan nyerang. Jadi Saya ini masuk DVWA channel buat saya latihan satu serangan. lagi, kawanan cyber. Gitu ya. Jadi belajar Follower hacking saya cuma harus install sekitar software-software seperti ini. 149.000. Kita bikin server yang emang bisa diserang Yang dengan ini mudah. cuman Kejadiannya sekitar adalah waktu 2 saya ribuan. di Mabes itu ngajar pasukan Pertandingan khusus. dulu soalnya Lalu pakai saya handphone. dapat pertanyaan Selesai dari saya latih, Mas komandannya nanya dong, coba Oke. demo. untuk Nah, saya proteksi pengen ngasih cybersecurity lihat di Indonesia bahwa kan nggak kita punya perlu buatan ini lokal. kayaknya yang ini aman nih. yang tadi udah saya karena mau di-delete sama YouTube jarang Dan saya tidak pakai. punya intelijen Yang ini, security. yang ini rada aman. Punya jangan kuat. Mana Mohon tanggapannya. Nah, ini Jadi dia. tanggapannya gini dah. Nah, di sini ada saya gedein. Kita punya Yang orang peralatan jarang cybersecurity yang buatan perhatikan Indonesia, kok adalah jangan khawatir. orang kalau kita Ini posting salah di satu YouTube segala contohnya macam, aja. orang bisa kasih Ini komentar. contohnya. Kita wajib Security.id. Kebetulan saya Dengan juga cara menjawab itu, bergabung sama orang akan lihat, tergabung, oh, kalau bukan Ono bergabung ditanya, kali ya. Ono jawab. Ya bergabung juga sih, Akibatnya bergabung mereka dan jadi, tergabung oh, Ono bisa di dipercaya. security.id Oh, ini, kita ikut Ono. dan Jadi teman-teman apa kata ini Ono, kita ikutin. membuat Bayangkan kalau peralatan kita sekolah cybersecurity atau kita kampus segala macam, sudah kalau ada orang dipakai nanya, di jawab, lebih dari nanya, 100 jawab, akhirnya orang akan instansi. nempel sama kampus Bank kita Indonesia, sama sekali. BSSN, Kita Kejagung, aktif. Kemendagri, Jadi, Kenku, siswa Kemhan, kita Kominfo, jadi Polri dan mahasiswa. sebagainya. Jadi, teknik marketing Ini peralatannya beda banget contohnya sama ada teknik beberapa marketing yang sih. selama ini ada ya. Ada standar Selama ini arsitektur ada, kita keamanan pasang tingkat iklan. tinggi, ada Nyebarin secure brosur, zone, nyebarin flyer. secure Yang SOC, penting secure teknik marketing client, diskusi termasuk ya. smartphone, tablet, Jadi laptop kita dan bikin sebagainya. konten, tadi foto, Ada video secure ditaruh mobile di application, YouTube, ini ada kita pesan kreasi. kita, dan kemudian Terus juga ya, sekarang sudah mulai teknik masuk ke kayak gitu. Palapa. Sekarang Jadi saya naikin mulai ke teknik dari marketingnya ke kampus. eh, Saya kebetulan free internet, banking security diminta solutions, sama ini screw teman-teman. browser. Ini tahun ini ya, waktu tahun saya masih 2013 jadi waktu kita bikinnya. penjahat. Tapi sekarang sudah masuk ke Sampai sekarang juga secure platform ecosystem. Jadi, sampai jadi sebelum ekosistem saya bikin. jadi balik lagi jadi dosen. Jadi saya balik lagi. Ini jadi dipakai dosen beneran sih, karena waktu jangan itu khawatir. ketemu sama Dan ini Yohanes Surya, sudah Profesor Yohanes Surya, dia bilang Jadi gini, security "Oh, sebagai kalau lu pengen produsen bikin bahasa peralatan Indonesia, nggak bisa cyber caranya security lewat sudah jadi di tiap approve orang, kita pinterin, oleh nggak Kemhan bisa. sih. Caranya Ini pinterin kerjaan gurunya. serius. Ya benar juga sih. Nyaono. Terus akhirnya saya gabung Dan sama teman-teman. Yohanes Surya, Bukan Ono di sendiri. STKIP Surya. Saya gabung jadi Ono dosen. termasuk di sininya Jadi sih, setelah di 12 tahun R&D-nya. nggak Saya kerja termasuk di kemana-mana, R&D-nya. saya jadi dosen jadi guru lagi. Tapi nanti ada Gesang, ada Rendra yang jago-jago lah. Oke. Itu Tapi orang waktu jago-jago, saya 12 orang- tahun kayak orang gila orang- itu saya bukan orang bikin sembarangan ini semua sih, sih. e-learning. Itu dari sisi peralatan E-learning cyber itu security, free, proteksinya. kagak bayar. Oke. Jadi enaknya Untuk kalau yang kita intelijen, kasih apa-apa, ini servernya dikasih gratis. mainannya udah machine Jadi learning, orang data langsung bilang mining, ke Ono, segala macam. Bapak mau Anda server? bisa ngelihat yang Mau. namanya Server drone gratis. emprit. Karena banyak orang suka infak sih. Jadi ini Ismail provider Fahmi. infak, server kasih free Ini gratis. buatan Indonesia, Udah jangan gitu, khawatir. saya bikinlah kurs di sini Ini saya dia pakai buat makanya. pinterin guru-guru ada Ini sekitar drone emprit Ismail Fahmi yang 8 bikin. ribuan guru dipinterin Dan ini dipakai dan udah gitu sama kita Ismail Fahmi. saya kasih free guru-guru yang butuh buatan anak kelas bangsa. online. Kalau sekolahnya Kalau nggak ini punya lagi dipakai buat server kelas analisa online, saya kasih free media gratis. sosial Ini ya. saya kasih lihat contohnya di Cuman sini. dia punya kemampuan lebih dari itu sih sebenarnya. Kuliah cyber security ya saya kasih lihat cyber security. Jadi branding media Cyber sosialnya security, lebih ke belajar nama jadi drone hacker emprit. segala macam. Tapi kalau Kuliahnya kayak dipakai gini. buat intelijen Oke. cyber security Nah, namanya ganti. Saya kebetulan Bukan dia itu. Yohanes Surya, ini kalau dilihat sih ini mah biasa Tapi aja dipakai. sih. Tapi intinya gini. Tuh, jadi jangan Saya khawatir di bangsa ini Yohanes bukan Surya bangsa yang ngajarin blow on sih. anak-anak Papua. Banyak orang-orang yang Anak Papua jago kalau sekali yang ngajar, kebetulan mereka masuk dipakai kiri, juga keluar kanan. di dalam. Nggak, Gitu. boleh Cuman tanya biasanya lagi, kita mau lihat diam-diam kemudian sih. nggak tahu apa yang diajarin tadi. Cuman karena Akibatnya anaknya kepaksa rubah saya kasih teknik tahu saya sedikit ngajar. lah. Saya di Supaya tiap tahu modul bahwa ada bangsa quiz, ini kalau nggak dia ada bego-bego quiz. amat sih sebenarnya. Ini quiz, Hebat-hebat juga. ini ke bawah Demikian lagi. mudah-mudahan bisa menjawab Ada pertanyaan quiz, ada dari quiz. Jadi tiap Mas modul ada Wiwi quiz. Mukri. Dan kalau yang bikin kacau adalah di sini, di atas. Oke. Kalimat pertamanya adalah untuk dapat nilai A, karena 99,9% siswa atau mahasiswa Indonesia kuliah atau belajar pengen dapat nilai A. Jadi caranya adalah satu, kerjakan semua kuis. Kalau belum 100, kerjakan lagi sampai dapat 100. UTS UAS
itu bisa dikerjakan dari awal semester sampai akhir semester, setiap hari, kapan aja, di mana aja, online. Bank soal ada sekitar 6.000, dibikin 2 tahun bank soalnya, free. Dan Anda Bapak Ibu kalau pengen ngopi silahkan dikopi ini ya. Ini bisa dikopi loh, jangan khawatir. Tadi buku-buku udah dikopiin ke Pak Agung, ke Pak Roy juga ada, jadi bisa dikopi buku-bukunya semua, beres ya. Dan akibatnya apa yang terjadi? Ini kan yang di e-learning rakyat ini ya. Kemudian saya bikin lagi di kampus saya, Institut Teknologi Tangsel. Oke, saya kebetulan waktu itu Bu Airin mintanya jadi rektor, saya malas jadi rektor. Ogah, punten Pak, malas jadi rektor saya, nggak sanggup. Jadi saya jadi wakilnya aja dah. Udah gitu saya agak gila. Saya bikin ini, kalau nama situsnya adalah Open Course ITTS ACID. Apa yang terjadi di sini? Seluruh bangsa Indonesia bisa ngambil kuliah gratis di sini, nggak usah bayar SPP. Gitu ya. Jadi kuliah ini kebuka buat seluruh bangsa Indonesia, tidak peduli dia SMP, SMA, atau sudah lulus SMA pengen jadi mahasiswa boleh ngambil. Oke. Terus ini kurang ajarnya. Ini kalau lulus dapat nilai 90, dapat sertifikat gratis. Gitu ya. Tapi tujuannya apa? Kita punya beasiswa 500 dari KIP. Saya butuh ngasih beasiswa ini buat anak yang pintar. Gitu kan? Cuman kalau pakai gaya-gaya feodal, ngelihat raport setiap anak kan susah saya. Minta sekolah, kirim dong raportnya buat saya, susah kan saya. Suruh aja ujian anaknya. Kalau anaknya pintar, nilainya bagus, langsung kita tawarin pakai email. Anda mau nggak jadi mahasiswa kita? Kagak usah bayar SPP, dibayar. Gitu teknik. Kurang ajar kan? Kurang ajar. Jadi teknik buat rekrut mahasiswanya kita adalah nyuruh mereka ujian. Dan ini ide ini paling dahsyatnya karena kepala-kepala sekolah SMA sama SMK sekitar kampus di Tangerang Selatan minta waktu itu, Pak, kita pengen dong siswa-siswa kita ngambil kuliah sebelum mereka lulus SMA. Terus, oh ya udah ambil aja, saya bilang online, free. Jadi siswa-siswa SMA ngambil kuliah tanpa dia terdaftar sebagai mahasiswa. Tapi udah gitu apa yang terjadi? Kalau dia pintar ya kita rekrut jadi mahasiswa, udah beres. Dan ini bisa ditransfer jadi kredit S1. Jadi misalnya ada beberapa kuliah dia dapat nilai 90 waktu SMA ya. Jadi dia posisi SMA, dia dapat nilai 90. Silahkan daftar sebagai mahasiswa, nanti nilai 90 tadi ditransfer sebagai kredit, kuliah itu udah nggak usah diambil lagi. Jadi kuliahnya lebih cepat daripada 3 tahun. Gitu. Kurang ajar ya. Ya udah. Sekarang pola-pola marketing seperti ini di belakangnya sebetulnya ada artificial intelligence, AI. Contoh, tadi Pak Kris sudah sempat ngasih lihat sedikit ya. Contoh masuk sini deh. Ini toko-toko online ya. Ini Bukalapak, ini Tokopedia. Oke. Saya pengen ngasih lihat yang namanya AI. Pelan-pelan. Sama aja sih, cara saya juga sama aja. Perhatiin, cara saya adalah saya buka kuliahnya gratis, kemudian mereka ujian, terus saya bisa profiling. Saya bisa ngelihat, ini anak pinter, ini anak nggak pinter. Saya akan ambil anak pinter. Toko online juga sama aja, cuman bukan urusan anak pinter nggak pinter dia milihnya. Dia akan lihatnya gini, Ono sukanya beli apa sih? Pak Agung sukanya beli apa sih? Roy sukanya beli apa sih? Dikasih. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu semua. Kalau kita masuk ke sini, ada iklan kan? Ada iklan. Pertanyaannya, iklan setiap orang sama atau beda? Beda. Iklannya beda ya? Kok dia tahu Ono sukanya ini, kok dia tahu Pak Agung sukanya ini, Pak Roy sukanya ini? Tahu dari mana? Riwayat apa yang kita browsing, riwayat yang kita beli, riwayat yang kita search, keyword yang kita masukin, dicatat semua. Jadi sama Ono ngasih ujian gratis tadi, saya catat, ini anak pinter, ini anak gak pinter. Jadi dicatat semua, kemudian jadi iklan. Sama sih, cara mikirnya sama semua sebenarnya. Termasuk juga Google sama loh mikirnya. Jadi dia akan lihat riwayat, kemudian dia melakukan klasifikasi. Ini apa? AI itu seperti itu banget.
Jadi AI akan melihat riwayat. Beres ya? Jadi iklan. Beres? Oke. Bagaimana cara programmingnya? Ya. Gua waktu berapa menit lagi? Saya ajarin programming ya. Apa? Mau Oke, saya ada 2 teknik programming yang mau saya ajarin. Satu, mau bikin aplikasi Android. Berapa orang di ruangan ini yang pernah bikin aplikasi Android yang dipakai di handphone Anda masing-masing? Belum pernah? Yang kedua, saya akan ajarin teknik programming artificial intelligence. Gitu ya. Dalam waktu berapa menit? 10 menit. Udah pernah programming belum? Pernah, pakai apa? Ya udah sini. Nggak perlu tahu. Duduk sini. Mampus. Waduh. Kita programming ya. Iya. Bikin aplikasi Android. Jangan khawatir, teknik ini saya ajarin buat anak SD umur 8 tahun sampai 11 tahun. Berapa orang di ruang ini yang masih SD udah tinggi. Bukan tab baru. Aduh. Bukan tab baru. Ini beneran saya. Jadi nanti kalau ngeliat di video saya di YouTube ada rekaman saya ngasih pelajaran programming buat anak umur 8-11 tahun, anak Indonesia ya, di Oman. Jadi kepaksa saya harus ngomong bahasa Inggris. Kan saya tanya, mau bahasa Indonesia bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Waduh, ya udahlah kepaksa saya ngomong bahasa Inggris belepotan buat anak Indonesia. Oke, buka tab baru udah. Ya. Tulis kata kunci kita programming Android dulu ya. Bagaimana mudahnya sekarang buat programming. App Inventor. Oh, App Inventor 2. Inventor. Jadi kata kuncinya adalah App Inventor 2. Ini ya. Kita akan bikin program gila nih. Agak susah ya programnya. Jadi nanti kita ngetik kata-kata, oke, kita pencet tombol, nanti kata-katanya keluar jadi suara. Oke, jadi kita masukin kata-kata, kalau kita pencet tombol, keluarin jadi suara. Jadi itu dari teks jadi suara. Jadi ya, susah gampang? Susah ya? Nggak gampang. Susah itu. Klik. Yang pertama. Ya, App Inventor diklik aja. Sekarang di atas ada yang warna kuning tulisannya apa? Create application. Create. Oke. Nanti dasarnya ini kita akan masuk ke AI. Ya. Oke. Istri saya diambil lah. Ini, Pak? Yang Nurlina. Istri saya diambil. Oke, akunnya istri. Tadi kalau Pak Kris bisa ngeliat password, kalau saya nggak usah dilihat karena dia kasih tahu langsung. Verifikasi, Pak. Ya. Ya. Bentar, pakai handphone gua kebaksa. Siap. Pakai laptop saya dulu. Hah? Enggak. Enggak. Harusnya bisa ke sini, Bentar. Oke. Harusnya udah? Belum? Masih. Kok masih sih? 3. Diklik mungkin. Enggak. Tap 3 on your phone. Oh, Ada nggak? pencet 3 gimana caranya? Pencet 3. Di atas mungkin. Mana keyboard? Dia biasanya muncul, Pak. Biasanya muncul sih. Berarti bukan handphone ini mungkin yang buat ini. Beda nomor apa? Enggak. Ya, Pakai yang mana? iya nih. Bener, M1A1 yang ini dah. Pakai lu aja kepaksa ya? Sebentar, ya. Pindah? Boleh. Pindah. Pindah ya. Pindah layar. Oke. Pindah layar. Oke. Masuk App Inventor. Cuma nanti pindah lagi. Buat AI-nya pindah ke paksa. Yang ada AI-nya saya. Udah? Oke. Login pakai Google. Ini masuknya pakai Google ya? Iya. Klik Google Apps. Oke, create aplikasi. Yang mana? Yang paling atas. Oke. Kebawahin paling bawah. Paling bawah terus paling bawah. Kebawahin paling bawah. Yang geser kanan. Ya, accept. Ya. Oke. Ini do not show. Continue. Oke, continue. Ya. Ini close. Close. Oke. Sekarang kita new project.
Kasih nama apa aja terserah. Yes. Ya, kenapa ini? Kabelnya kegeser. Ya, oke. Ya, sekarang kita akan bikin program baru. Klik aja. Nah, ini kita langsung lihat muka handphone kita. Ya. Oke. Sekarang saya butuhin adalah saya bisa masukin kata-kata kan? Ya. Berarti yang namanya text box kita butuh. Ini textbook. Di sebelah kiri masih banyak komponen yang lain, karena saya mau cepet aja. Text box diambil, digeret ke sebelah kanan. Cari text box. Yang bukan checkbox, text box. Ada, naikin ke atas, naikin ke atas. Oh, bawah tuh sebelah kiri. Oh. Sebelah kiri ada, udah kiri. Naik ke atas sedikit, satu lagi. Ya stop, ya ambil. Geret ke kanan. Udah cuma gitu aja. Naikin ke atas lagi. Itu ada text box yang buat masukin kata-kata ya. Terus saya butuh tombol kan, supaya kalau habis kata-kata, serem, goslet. Ya, jadi kalau udah habis keluar kata-kata saya pencet tombol supaya dia ini ya. Oh, apa gua enggak? Jadi udah nggak apa-apa, tombol. Button ambil, kirim. Ya. Udah beres ya? Ya. Jadi skenario-nya ada kata-kata, masukin tombol. Ya. Terus saya butuh dari kata-kata jadiin teks kan? Jadi suara kan? Ya. Itu adanya diturunin ke bawah, ada di media tuh, media bawah. Media diklik. Oke. Bawahnya ada text to speech, bawah stop. Text Nah to itu ambil. Nggak kelihatan, adanya di bawah. Coba geret ke bawah, kelihatan kan? Kanan. Bawah lagi. Nah itu kelihatan tuh paling bawah, text to speech. Jadi saya cuma butuh 3 komponen. Box, tombol, terus text to speech. Beres ya? Ya. Sekarang kita mau ngejahit nih. Kalau kata-katanya mau saya masukin ke text to speech, kalau tombolnya ditekan gitu kan ya, Ya. kalimatnya. Ya. Kita programming nih. Ya. Programming saudara-saudara. Ya. Buat anak SD kelas umur 8 tahun. Ya. Oke. Naikin ke atas. Oke. Ke atas lagi itu ada blocks. Blocks nih. Blocks. Klik. Klik. Blocksnya klik. Oke. Kunaon? Mau nih teman. Apa? Warna hijau. Sambungan nggak beres. Sambungan. Oh, wifi-nya mati. Wah, ya. Oh, wifi-nya mati ini mah. Wifi mati. Ya udah, stop. Enggak apa-apa, udah. Ini kalau gitu saya ceritain aja. Jadi nanti di blog itu kita bikin kayak Lego doang sih. Jadi kayak Lego cuman call programming tadi udah gitu call text to speech yang mau dikeluarin suaranya apa? Teks, keluarin tempel. Jadi bentuknya kayak Lego, tempel jadi. Udah cuma gitu doang. Nanti kalau mau di-download ke handphone, itu ada build tuh di atas, ada build. Build tinggal diklik, langsung keluar QR code, masuk ke handphone. Terus ya, minta maaf nih karena aksesoris saya ngeliat tuh aksesorisnya mati. Nggak nyala, internetnya langsung putus. Oke, sekarang saya balikin, itu beres ya, sementara nggak bisa didemoin yang itunya. Sekarang bisa balikin lagi ke laptop saya. Oke, balikin ke laptop saya. Sekarang saya mau programming ini artificial intelligence. Serem. Berapa orang yang pernah programming AI di sini? Belum pernah kan? Ini programming AI-nya gel. Ini yang bikin bukan orang informatika, yang bikin dokter. Jadi yang ini kedokteran. Kenapa dokter butuh? Karena dokter butuh analisa penyakit kayak COVID segala macam. Oke. Cuman ini saya bikin ekstrim ya. Kan kita mikir AI tulisan. Jadi kayak tadi kita masuk Tokopedia, Bukalapak segala kan tulisan. Dia search history bentuknya tulisan. Saya akan bikin yang lebih tapi saya tetap butuh ini Internet. butuh internet pakai ini gua kali ya. Oke. Pakai apa sih namanya? Pakai handphone saya. Bentar. Soalnya buat ngitung dia harus masukin ke internet hitungannya, kalau enggak bisa kacau ceritanya. Oke. Saya tethering dulu dari handphone saya. Oke. Ono wae ya.
Bentar. USB-nya nggak kedetek Ke internet di sini dulu tadi. Ya, emang hidup internet sini udah? Hah? Mati ya, mati wifi-nya. Oke. Oke, udah. Saya udah nyalain tethering saya. Mudah-mudahan nggak masalah nih ya. Pakai doa. Nah, ini programmingnya sama. Yang Anda lihat di depan namanya adalah softwarenya namanya apa sih tadi? Orange. Orange tuh apa? Jeruk ya. Tapi nanti kalau nyari di Google, kata kuncinya adalah Orange Data Mining. Itu free, gratis, bentuknya kayak gini. Jadi kita bisa download Orange Data Mining, download, keluarnya kayak gini. Sekarang yang akan saya program adalah saya punya ini gambar. Saya pengen lihat gambarnya apa. Ini programming loh ya. Lagi programming ya. Ini gambar import image di sini kalau mudah-mudahan kebaca dia ada 20 gambar. Gambarnya gambar binatang peliharaan, domestic animal binatang peliharaan. Oke. Sekarang saya pengen lihat gambarnya apa aja. Ini lagi programming. Ini langsung keluar nih gambarnya. Ada ayam segala macam ya. Dan ini cara berpikirnya gini, kita bisa pakai teknik ini buat mengklasifikasi virus COVID misalnya. Jadi kan dokter-dokter kan moto tuh mikroskop, foto-foto tapi nggak tahu itu apa kan, difoto semuanya, kemudian nyuruh komputernya melakukan klasifikasi. Ini apa? Gitu ya. Sama kayak tadi waktu kita ngelihat Bukalapak segala macam, tapi bukan foto kalau tadi. Kalau Bukalapak, Tokopedia segala macam buat iklan, dia tulisan yang dilihat. Oke. Udah kagok. Ya, ini boleh lah. Oke. Beres ya. Sekarang, woi, suara jadi beda ya. Sekarang saya akan kirim makhluk ini ke Google buat dihitung. Di sini, sebelum itu saya akan ngasih lihat datanya seperti apa. Ini datanya. Datanya cuma kayak gini nih. Saya datanya cuma kayak gini bentuknya. Jadi ada nama gambar, oke. Besarnya gambar kilobyte, terus pixel. Tugas kita adalah melakukan klasifikasi. Contoh klasifikasi adalah ini sapi, keluarga sapi. Ini ayam, ini bebek. Dibikin keluarga-keluarga gitu ya, mengkelompokkan. Oke. Yang jadi masalah tidak ada informasi sama sekali tentang keluarga itu di dalam datanya. Datanya cuma ada nama file, besar file, pixelnya berapa, titik habis. Nggak ada hubungan bahwa ini sapi sama sapi yang ini sama. Ayam ini sama ayam ini sama, nggak ada informasinya. Kalau kita mau melakukan klasifikasi, biasanya cara berpikir kita gini kira-kira. Ini sapi, oh oke, sapi kakinya 4. Ini ayam kakinya 2, sayapnya 2. Sapi ada buntutnya, sapi gendut, kuda kurus. Itu klasifikasi. Jadi dia ngelihat fitur. Untuk ngitung fiturnya, saya masukin ke sini sekarang. Image embedding, ini image embedding punya Google nih. Kalau dibaca, mudah-mudahan belakang kebaca. Tulisannya Google Inception VT versi 3. Ini adalah mesin di Google yang buat melakukan klasifikasi tadi. Sekarang saya sambungin ini. Saya lempar ke Google. Caranya ngelempar ke Google cuma gini doang. Lempar ke Google, udah. Sekarang kita lihat datanya kayak gimana sekarang hasilnya. Alah, sia error. Error gara-gara internetnya kacau nih. Mudah-mudahan saya nggak masalah nih ya. Kalau nggak masalah, nah datanya berubah ditambah sama dia. Nah contoh saya kasih lihat. Di sini fiturnya ada 0,2, ini 0,5. Jadi fitur yang dekat berarti kemungkinan besar satu keluarga. Yang antara 0,4 sama 0,5, sama 0,2 bedanya jauh. Itu beda keluarga. Jadi dari fitur-fitur ini kita bisa melakukan klasifikasi. Caranya adalah ngitung jarak sih sebenarnya, klasifikasi ngitung jarak. Untuk hitung jarak caranya kita masuk ke sini. Unsupervised learning, kita hitung jarak. Kita hitung jaraknya, oke. Nah, sekarang kita bisa ngelihat hasil kelompoknya, klasternya. Klaster itu kelompok, tinggal gini aja udah. Dapat. Sekarang saya pengen ngasih lihat gambarnya juga ya, biar enak. Ini gambarnya, saya sambungin. Oke, sekarang kita lihat efeknya. Ini gambar, dapat. Oke. Sekarang kita lihat cluster. Ini cluster. Oke. Saya akan kasih lihat dua-duanya. Oke. Di sebelah sini kita bisa lihat. Ini kelihatan ada
mana enaknya ya? Ada misalnya ox sama cow. Saya klik di sini. Klik. Tolong dilihat gambarnya ntar ya. Wait, sorry. Sorry. Oke. Gambarnya mirip kan? Oke. Coba kita lihat sama yang ini. Ada lagi tambahan gambar. Sama-sama sapinya. Cuman bedanya apa? Yang ini nggak ada tanduknya. Yang dua ada. Dia bisa tahu loh. Ini satu keluarga tapi agak beda dikit loh. Oke. Terus yang ini kita lihat. Coba lihat. Nih. Sama-sama bebek sama angsa. Dia tahu itu satu keluarga. Oke. Yang ini anak ayam sama anak bebek. Nggak satu keluarga sebenarnya. Cuman Hah? Sama-sama anak. Oh, sama-sama anak dan sama-sama warna kuning. Terus kita lihat yang segini, kelihatan satu keluarga lagi. Yang ini satu keluarga kaki 4 gede-gede. Yang ini, kalau yang ini udah ya. Kalau yang ini, wah udah mulai kacau semuanya ada. Jadi ini klasifikasinya semua mesin, bukan kita. Ini programming. Programnya seperti apa? Cuman gini aja programnya. Udah. Ini saya buangin ya. Remove. Udah. Sekarang programnya bentuknya kayak gini. Udah jadi, beres. Saya berharap ini bisa diajarin di level semester 1 di kampus kayak gitu. Karena ini dipakai di semua jurusan sih sebenarnya. AI itu dipakai semua jurusan. Dan kemarin saya kebetulan kemarin diminta ngasih ceramah di BPK, Badan Pengawas Keuangan, ada Pak Khatib Basri lah, apa segala macem. Ngomongnya udah kayak gini semua sih, cuman mereka kan orang ekonomi, nggak tahu bahwa ada bahasa yang sederhana seperti ini. Saya kasih lihat pada bingung, cuma gitu doang, no. Emang lu pikir susah ya? Cuma gitu doang. Gitu. Saya cukupkan saya seginian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada apa-apa, email saya tulis aja ya. Oke. Minta maaf nih ngomongnya cepet banget soalnya takut ketinggalan pesawat nanti sama. Saya gedein. Oke. Email saya @indo.net.id. Tadi kuliah yang free, open course ITTS ACID. Maksud saya sih pengen kalau bisa semua kampus bisa kayak gitu. Ngasih kuliah ke semua siswa. Jadi bedanya open course. Jadi bedanya ini sama kampus yang normal. Kalau kita silahkan ambil ilmunya semuanya free, nggak usah bayar apa-apa. Nanti kalau Anda yakin nilainya bagus, silahkan daftar sebagai mahasiswa. Jadi mahasiswa itu datang ke kampus sudah yakin bahwa dia pasti lulus. Gitu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda semua. Terus kalau pengen ngopi perpustakaan saya ada di Pak Agung berapa 1 teraan ya? 2 tera. Silahkan di kopi untuk seluruh bangsa Indonesia lah. Gitu. Oke, terima kasih banyak. Saya kembalikan pada Pak Agung. Terima kasih banyak. Kita lanjut berarti kan langsung kan? Pak Faisal. Kita masih ada 2 pembicara lagi, Profesor Nadiro dengan Pak Faisal Madani.